Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan pembahasan materi kuliah kita tentang proses pencarian atau metode pencarian informal search dengan metode deep first search. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan dari metode deep first search untuk menyelesaikan permasalahan water class, yaitu mencari atau menemukan solusi dalam mengisi air ke dalam 2 gelas dengan keadaan awal 0,0 dan keadaan akhir 1,0, di mana ini adalah kondisi awal dari gelas X dan Y sebagaimana yang kita sudah bahas di dalam metode BFS, dan tujuan akhirnya adalah gelas X dan Y, X-nya berisi 1 liter, Y-nya berisi 0 liter. Adapun aturan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kali ini pada metode deep first search itu sama persis dengan aturan-aturan yang kita pakai dalam penyelesaian solusi menggunakan metode BFS yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Baik, saya akan ulangi lagi beberapa aturan yang kita gunakan. Aturan yang pertama yaitu isi penuh gelas 4 liter atau gelas X. Ya, kondisi ini akan dilakukan jika keadaan sekarang atau KS-nya X kurang dari 4, maka keadaan berikutnya adalah 4, Y, artinya gelas X-nya berisi 4, Y-nya gelas Y-nya tetap. Aturan yang kedua, isi penuh gelas 3 liter. Aturan ini akan dilakukan jika kondisi sekarang atau keadaan sekarang gelas Y-nya kurang dari 3, maka keadaan berikutnya adalah X, 3, artinya isi gelas X tetap, isi gelas Y adalah 3. Aturan yang ketiga adalah kosongkan gelas 4 liter atau gelas Y. Aturan ini akan dilaksanakan atau dilakukan jika kondisi sekarang atau keadaan sekarang X-nya lebih dari 0, maka kondisi berikutnya adalah 0, Y, artinya gelas X berisi 0 atau kosong, sedangkan isi gelas Y tetap. Aturan keempat, kosongkan gelas 3 liter. Ya, jika keadaan sekarang atau kondisi sekarang Y lebih dari 0, maka kondisi berikutnya atau keadaan berikutnya adalah X, 0. Isi gelas X-nya tetap, isi gelas Y-nya kosong. Aturan kelima, tuangkan sebagian isi gelas 3 liter atau gelas Y ke dalam gelas 4 liter atau gelas X hingga gelas X-nya penuh. Di mana aturan ini bisa dilakukan jika kondisi sekarang X plus Y lebih dari 4 dan Y-nya lebih dari 0. Maka kondisi berikutnya adalah 4, X plus Y min 4. Artinya gelas X berisi 4 liter, gelas Y-nya berisi dari persamaan X plus Y min 4. Yang keenam, aturan keenam, tuangkan sebagian isi gelas 4 liter atau gelas X ke dalam gelas 3 liter atau gelas Y hingga penuh. Ya, aturan ini bisa dilakukan jika kondisi sekarang atau keadaan sekarang X plus Y lebih dari 3 dan X-nya lebih dari 0. Maka kondisi berikutnya atau keadaan berikutnya adalah X plus Y min 3, artinya gelas X akan berisi hasil dari persamaan ini ya, X plus Y min 3, sedangkan gelas Y-nya berisi 3 liter atau penuh. Aturan ketujuh, tuangkan seluruh isi gelas 4 liter ke dalam gelas 3 liter. Jadi,
tuangkan seluruh isi kelas X ke dalam kelas Y, ya. Berapapun isi kelas Y, ya. Dan berapapun isi kelas X, ya. Jadi nanti yang penting kelas X-nya dikosongkan ini, ya. Nah, isi sepenuhnya, ya, seluruhnya, ya, dari kelas X ke kelas Y. Kondisi ini atau aturan ini akan dilakukan jika kondisi sekarang X plus Y kurang dari sama dengan 3 dan X lebih dari 0. Maka kondisi berikutnya, ya, kelas X-nya 0, kelas Y-nya berisi dari persamaan Y plus X. Aturan ke-8, aturan terakhir, yaitu tuangkan seluruh isi kelas Y, kelas 3 liter, ke dalam kelas 4 liter atau kelas X. Nah, aturan ini bisa dilakukan jika keadaan sekarang X plus Y kurang dari sama dengan 4 dan Y lebih dari 0. Maka kondisi berikutnya adalah X berisikan dari persamaan Y plus X, sedangkan kelas Y-nya adalah 0. Nah, baik, kita akan gunakan aturan-aturan berikut untuk menyelesaikan atau menemukan solusi di mana kondisi awal X-nya 0, Y-nya 0 untuk mencapai tujuan isi kelas X-nya 1, kelas Y-nya tetap 0. Kita selesaikan permasalahan ini menggunakan aturan yang sudah ada dengan metode DFS atau Deep First Search. Pada metode Deep First Search ini kita menggunakan pendekatan stack, ya, tumpukan, ya. Kalau di BFS kita menggunakan pendekatan antrian atau QU. Pada iterasi pertama, ya, beri tanda batas dan masukkan simpul 0,0 sebagai simpul kondisi awal, X-nya 0, Y-nya 0 ke dalam stack atau ke dalam tumpukan. Sehingga penggambarannya semacam ini, ya, pembatas, kemudian simpulnya, ya, 0,0. Nah, ini mestinya digambarkan secara vertikal. Jadi di dasar stack, di dasar tumpukan itu pembatas, kemudian di tumpukan teratas stack adalah simpul 0,0. Kemudian di variabel solusi anggotanya masih kosong. Nah, karena simpul teratas adalah 0,0, maka diambil untuk dievaluasi. Sehingga keadaan stacknya sekarang tinggal pembatas, solusinya masih kosong. Simpul 0,0 yang kita evaluasi ternyata bukan goal, ya. Maka terapkan aturan 1 sampai dengan aturan ke-8, di mana yang memenuhi syarat, ya, atau aturan yang bisa kita eksekusi adalah aturan ke-1 dan ke-2. Baik, kita terapkan aturan ke-1 dan ke-2. Keadaan sekarang 0,0 dikenakan aturan ke-1 menjadi 4,0, artinya X berisi 4 liter, Y-nya berisi 0 liter. Keadaan sekarang 0,0 dikenakan aturan kedua, ya, menjadi, ya, X-nya 0, Y-nya 3 liter. Sehingga maknanya adalah simpul 0,0 dikenakan aturan 1 dan 2 menghasilkan simpul anak, ya, 4,0 dan 0,3. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam stack, ya, namun diberi tanda batas terlebih dahulu, ya. Nah, karena simpul 0,0 itu menghasilkan simpul anak, maka 0,0 itu dimasukkan ke dalam anggota solusi. Nah, kondisi stacknya semacam ini, ya. Tadi ada satu pembatas, kemudian memasukkan anak
dari 0,0 yaitu 4,0 dan 0,0 diberikan dulu pembatas ya. Oke. Masih ingat di video sebelumnya tentang teori DFS ya, cara memasukkannya. Lanjut. Pada iterasi kedua, ya, kondisi stacknya masih semacam ini, ya, solusinya sudah ada simpul 0,0. Ambil keadaan sekarang ya dari tumpukan atau simpul di tumpukan teratas yaitu 4,0 ya, paling kiri ya. Kalau di sini kalau kita gambarkan secara horizontal. Nah, kemudian kita akan evaluasi ini. Nah, kondisi stack sekarang tinggal 0,3 pembatas, solusinya masih 0,0. 4,0 yang diambil kita evaluasi atau kita cek ternyata bukan goal ya. Karena bukan goal, kita terapkan aturan 1 sampai dengan 8 untuk simpul 4,0 atau untuk kondisi X-nya berisi 4, Y-nya berisi 0 liter. Yang memenuhi syarat dari ke-8 aturan itu hanya aturan kedua, 3, dan 6. Ya. Kondisi sekarang 4,0 diberikan aturan kedua menjadi 4,3. Ya. Ini belum ada di dalam kondisi sebelumnya. Keadaan sekarang 4,0 dikenakan aturan ketiga menjadi 0,0. Ini sudah pernah ada. Ya. Jadi ini nanti tidak perlu dimasukkan ke dalam stack. Ya. Keadaan sekarang 4,0 dikenakan aturan ke-6 menjadi 1,3. Nah, kondisi ini belum pernah ada sebelumnya. Sehingga simpul 4,0 atau kondisi atau keadaan 4,0 ini dengan aturan 236 menghasilkan simpul baru atau kondisi baru atau keadaan baru 4,3 dan 1,3 ya. Ini harus dimasukkan dalam stack ya. Namun sebelumnya diberikan tanda pembatas terlebih dahulu sebelum memasukkan kedua simpul baru ini. Nah, karena simpul 4,0 mempunyai anak, maka simpul 4,0 ini dimasukkan ke dalam anggota solusi ya. Cara masuknya langsung di sebelah kanannya. Kalau masuk stack harus sebelah kirinya. Sehingga kondisi stack sekarang adalah 4,3, 1,3, pembatas, 0,3, pembatas. Oke, coba pahami terlebih dahulu kondisi ini sebelum kita lanjut pada iterasi ketiga. Nah, representasi ruang keadaannya adalah semacam ini. Ya, jadi tadi di awal ya ada 0,0 sebagai rootnya stack simpul tertinggi, simpul keadaan awal ya menghasilkan anak simpul anak 4,0 dan 0,3. Karena dia DFS maka dievaluasi anaknya dulu ya. Yang ini sebelah kiri 4,0. Kemudian lanjut nanti akan kita evaluasi 4,3 pada iterasi ketiga. Ya, bukan kita mengevaluasi 0,3 karena DFS ya, deep first search. Kalau BFS setelah 4,0 yang dievaluasi adalah 0,3. Baik, kita lanjut ke iterasi ketiga. Di iterasi ketiga kondisi stacknya semacam ini, 4,3, 1,3, pembatas, 0,3, pembatas, sedangkan solusinya anggotanya adalah 0,0 dan 4,0. Ambil keadaan sekarang sama dengan 4,3 ya di sini karena ini di puncak stack, puncak tumpukan atau paling kiri. Maka stacknya 1,3 pembatas, 0,3 pembatas, solusinya masih 0,0 dan 4,0. 4,3 yang diambil dari tumpukan atau dari stack kita evaluasi, ternyata bukan goal yang kita inginkan. Maka terapkan aturan 1 sampai 8 yang ternyata
yang memenuhi syarat hanya aturan 3, 4, 5, dan 6. Kita silakan cek lagi ketentuan aturan 1 sampai 8 ya. Apakah 4,3 ini memang hanya bisa dilaksanakan dengan kondisi 4,3 ini, aturan-aturan yang memenuhi syarat atau aturan yang bisa dijalankan adalah 3, 4, 5, dan 6. Silakan Anda cek di slide sebelumnya. Baik, kita evaluasi ya. Keadaan sekarang 4,3 dikenakan aturan ketiga menjadi 0,3. 0,3 ini sudah pernah ada pada kondisi sebelumnya, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam stack. Keadaan sekarang 4,3 dikenakan aturan keempat menjadi 4,0. Ini juga sudah pernah ada ya, kondisi ini sudah pernah ada pada keadaan sebelumnya. Keadaan sekarang 4,3 dikarenakan aturan kelima menjadi 4,3. Ya, 4,3 pun sudah pernah ada ya. Jadi tidak perlu dimasukkan dalam stack. Artinya sampai sejauh ini ya, 4,3 ini belum memiliki kondisi baru, keadaan baru, atau belum punya simpul anak. Keadaan sekarang dikenakan aturan ke-6 menjadi 4,3. Ya, 4,3 pun sudah ada ya. Sehingga simpul 4,3 yang dikenakan aturan 3, 4, 5, dan 6 tidak satu pun yang menghasilkan kondisi baru ya. Sehingga 4,3 ini tidak punya anak ya. Maka simpul 4,3 ini tidak dimasukkan dalam anggota solusi ya. Jadi bukan bagian dari solusi yang akan kita cari ya. Oke. Jadi stacknya kita 1,3 pembatas, 0,3 pembatas, solusinya juga tetap 0,0 dan 4,0 ya. Representasi ruang keadaannya sejauh ini sampai di simpul 4,3. Karena 4,3 tidak memiliki turunan atau simpul anak, maka selesai di sini kita beralih ke simpul saudaranya yang akan dievaluasi yang di sini ya. Nah, kita lihat juga stepnya paling kiri atau paling puncak adalah 1,3 sesuai dengan ini ya, representasi ruang keadaan dalam bentuk pohonnya ya. Oke, lanjut iterasi keempat ya. Di puncak stack atau di puncak tumpukan kita menemukan simpul 1,3, maka ini yang akan kita evaluasi atau kita ambil ya. Maka kondisi stacknya pembatas 0,3 pembatas solusinya masih tetap 0,0 dan 4,0. Simpul 1,3 kita evaluasi ya, ternyata bukan goal ya. Kemudian kita terapkan aturan ke-1 sampai dengan ke-8, di mana yang memenuhi syarat hanya aturan ke-1, 3, 4, dan 8. Oke, kita lihat ya. Jika keadaan sekarang 1,1 dikenakan aturan ke-1 menghasilkan keadaan 4,3. Ini sudah pernah ada sehingga tidak perlu dimasukkan dalam stack. Jika keadaan sekarang 1,3 dikenakan aturan ketiga menjadi 0,3. Kondisi ini, keadaan ini sudah pernah ada pada keadaan sebelumnya sehingga tidak perlu dimasukkan dalam stack. Keadaan sekarang 1,3 dikenakan aturan keempat menjadi 1,0 ya. Dan ini belum pernah ada ya, sehingga dimasukkan dalam stack ya. Keadaan sekarang 1,3 dikenakan aturan ke-8 menjadi 4,0 ya. Karena 4,0 ini sudah pernah ada pada keadaan sebelumnya, maka tidak perlu dimasukkan ke dalam stack. Simpul 1,3 ya, setelah di
Evaluasi hanya menghasilkan satu anak atau satu keadaan baru, yaitu 1,0 ya. Ini dimasukkan ke dalam stack, namun diberikan pembatas terlebih dahulu, baru masukkan simbol 1,1 ke dalam stack. Nah, karena simbol 1,3 menghasilkan anak, simbol anak, maka 1,3 ini dimasukkan ke dalam anggota solusi. Jadi sekarang solusinya 0,0, 4,0, dan 1,3. Ya, kondisi stacknya ya 1,0 pembatas, 0,3 pembatas. Nah, representasi ruang keadaan dalam bentuk pohonnya semacam ini. Jadi evaluasinya dari 0,0, 4,0, 4,3, kemudian tidak punya anak, maka beralih ke saudaranya, yaitu 1,3. Evaluasi berikutnya kemana? Karena ini deep first search, ya, maka evaluasi berikutnya adalah ke kondisi atau keadaan atau simbol 1,0 ya. Yang 0,3 nanti ya. Kalau memang sampai ke turunan terdalam dari sebelah kiri ini tidak menemukan goalnya, maka nanti akan mengevaluasi ke simbol 0,3. Oke, kita lanjut iterasi berikut. Di iterasi kelima ya, kondisi stack ya 0,1 ya, ini sebagai simbol di puncak stack atau puncak tegukan, pembatas 0,3, pembatas, kemudian solusinya 0,0, 4,0, 1,3. Ya, ambil keadaan sekarang ya 1,0 ya sebagai simbol atau keadaan di puncak stack. Stacknya tinggal semacam ini. Solusinya tetap. Kita cek 1,0 ternyata goal ya, karena keadaan sekarang sama dengan goal atau simbol 1,0 ini sebagai tujuannya ya, maka masukkan simbol 1,0 ke solusi dan proses pencarian selesai ya. Untuk mencari solusinya, lihat daftar yang ada pada array solusi ya. Jadi dari kondisi 0,0 ke kondisi tujuan 1,0 itu harus melewati kondisi 4,0 ya, 1,3 dan 1,0. Nah, namun ada yang kurang di dalam contoh ini ya. Aturan-aturan yang digunakan itu tidak tercatat ya. Yang tercatat hanya kondisi berikut dari setiap stepnya. Jadi dari 0,0 berubah menjadi 4,0. Ini menggunakan aturan beberapa, tidak ada catatannya. Dari kondisi 4,0 menjadi 1,3, tidak ada catatan aturan yang kita gunakan. Dan kondisi dari 1,3 ke 1,0 ini aturan berapa yang dipakai juga tidak ada catatannya. Oleh karena itu ya, nanti mestinya ditambahkan satu variabel, yaitu rule yang digunakan atau aturan yang digunakan. Jadi rule-nya mulai dari awal ya, misalkan di kondisi awal 0,0 berarti aturannya aturan kosong ya, tidak ada aturannya yang digunakan. Nah, kemudian dari 0,0 ke 4,0 ini catat ya, aturan berapa yang digunakan. Ya, 4,0 ke 1,3 dicatat juga aturannya, aturan berapa yang digunakan. Dari kondisi 1,3 ke 1,0 juga dicatat aturan beberapa yang digunakan. Ya. Oke, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menambah pemahaman kita semua dalam penerapan metode deep first search sebagai metode, salah satu metode
informat search ya, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada atau mencari solusi dari penyelesaian yang ada. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.